Oke, hello guys and welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan manga Record of Ragnarok atau Sumatsu no Valkyrie. Nah, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya ya, yang dimana sebelumnya kita udah bahas untuk ronde ke-7 pertempuran antara Qin Shi Huang melawan Raja Hades. Nah, kali ini untuk ronde ke-8 untuk perwakilan umat manusia kali ini adalah Nikola Tesla, seorang ilmuwan yang jenius melawan seorang raja kemalangan yaitu Beelzebub. Nah, kayak seperti apa pertempurannya kita bakal bahas sampai selesai ya. Oke, tapi sebelum kita ke pembahasannya, buat kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu supaya saya semakin semangat dalam mengupload video. Kalau sudah, langsung aja kita ke pembahasan ronde ke-8 anime Sumatsu no Valkyrie berdasarkan manga. Oke, untuk perwakilan umat manusia kali ini adalah Nikola Tesla, seorang ilmuwan yang sangat jenius dan paling gila pada masanya. Ia berhasil menciptakan alat-alat yang luar biasa bagi peradaban manusia. Dan sementara untuk volunteernya, ia bersama Valkyrie bernama Gondol, yang merupakan Valkyrie ke-9. Kemampuannya ketika digabungkan dengan Nikola Tesla, ia menjadi volunteer super automation, yang dimana itu merupakan bentuk seperti robot tempur yang sangat kuat tentunya. Di lain sisi, untuk pihak dewa perwakilannya adalah Beelzebub, sebuah dewa yang dulunya pernah dikutuk akan kemalangan bagi orang-orang di dekatnya. Karena dikutuk oleh Satan, dulu banyak orang-orang yang berharga terbunuh karena dirinya, hingga akhirnya ia dijuluki sebagai dewa kegelapan. Ronde ke-8 pun dimulai. Nikola Tesla, seorang yang akan gila dengan sains ini, melawan Beelzebub, dewa yang membawa kemalangan. Mari kita lihat mana yang bakal menang. Oke, pada pertempuran pertama Tesla langsung mendekati Beelzebub karena penasaran dengannya, dan ia berpikir pasti bagus apabila Beelzebub dijadikan material untuk dibuat sesuatu. Ilmuwan gitu ya, pasti sesuatu yang baru itu bakal membuatnya penasaran. Percakapan keduanya pun terjadi. Tesla mengatakan intinya ia nggak akan bisa menghabisi umat manusia dan menjelaskan betapa pentingnya sains bagi peradaban manusia. Secara tiba-tiba, tanah itu retak dan sebuah tiang hampir mengenai Tesla. Para penonton pun mengatakan kalau itu adalah sebuah sihir, tapi Tesla mengatakan kalau itu adalah sains. Maksudnya semua ini memiliki hukum sebab akibat. Orang-orang yang mengira kalau itu adalah kemalangan atau kesialan Beelzebub, Tesla dapat menghindarinya karena tahu penyebabnya. Itu karena getaran yang sangat kuat. Beelzebub menyerang maju Tesla, si Tesla ini mampu menghindarinya. Serangan Beelzebub menggunakan getaran yang sangat kuat, yang dimana itu getarannya berpusat di tangan Beelzebub. Tangan Beelzebub bagaikan pedang yang sangat tajam. Bahkan armor milik Tesla sampai terpotong sebagian karena serangan dari Beelzebub. Tesla menyadari serangan tersebut prinsipnya sama seperti gelombang ultrasonik, yang apabila mengenai Tesla mungkin dapat terbelah menjadi dua. Wah, itu saking kuatnya serangan gelombang getaran tersebut guys. Kali ini Tesla menyerang dulu, tiba-tiba tanahnya meledak. Setiap serangan Tesla membuat arenanya meledak. Beelzebub hanya dapat menghindarinya. Nama teknik ini adalah Plasma Pulse Punch atau disingkat Triple P ya, PPP. Kali ini Tesla maju lagi. Ketika menyerang, Beelzebub terkejut karena ia tidak mengeluarkan energinya. Dan ternyata ia menggunakan tangannya untuk mendorong ke belakang agar bergerak maju ke depan sangat cepat dan dilanjutkan serangan pukulan. Nama teknik ini adalah Plasma Pulse Jet Punch. Tapi Beelzebub berhasil menahannya dengan teknik gerbang neraka atau Hellgate. Beelzebub meremehkan Tesla. Apakah kemampuanmu hanya sebatas ini? Ia tiba-tiba mengeluarkan teknik Fallen Angel Gluttony. Tesla pun tersenyum kalau sains tidak memiliki batasan. Ia membalasnya dengan serangan Triple P, tapi ternyata Nikola Tesla kalah dalam adu serangan tersebut. Beelzebub mengatakan kalau ia tak dapat mengalahkannya. Waduh, sombong nih, udah mulai sombong nih. Tiba-tiba Tesla bangkit dan akan menunjukkan hasil evolusi manusia
ia mengeluarkan skill Gematria Zone, The Prison of God, sebuah penjara berbentuk kotak yang dimana mengurung kedua orang tersebut, dan penjara ini tercipta dari listrik. Nah, jadi si Tesla ini mengeluarkan skill Gematria ya, atau penjara dewa namanya, The Prison. Tesla mengatakan kalau Beelzebub yang di dalam penjara bukanlah dewa, melainkan dewa yang sebenarnya sekarang adalah si Tesla, guys. Waduh, sambung juga. Para penonton pun terkejut, terutama para dewa, karena Nikola bisa terbang dan mengatakan kalau itu adalah sihir, dan Tesla menjelaskan kalau ini adalah sains. Para dewa emangnya kuno banget ya, nggak tahu. Kali ini Tesla melancarkan serangan kembali. Serangannya kali ini benar-benar sangat cepat. Bahkan kali ini Beelzebub tergores dan terluka. Ia hanya dapat menangkisnya, guys. Bahkan Beelzebub sampai nggak bisa menghindar saking cepatnya serangan ini. Alasan serangannya lebih cepat karena ia mampu mencapai kecepatan maksimal pada titik awalnya, atau biasa disebut zero max speed. Nah, jadi si Tesla ini mampu bergerak sangat cepat hingga kecepatan maksimal pada langkah pertamanya, guys, atau biasa disebut zero max speed. Dan akhirnya Beelzebub menyerang balik dengan skill malaikat kerakusannya, tapi hal tak terduga terjadi. Tesla mampu menghindari dengan gerakan yang tak terduga. Bahkan para penonton sampai terkejut. Nama skillnya adalah Tesla Step atau langkah Tesla, tapi pada akhirnya Beelzebub mampu memancingnya dan menangkisnya. Para dewa meremehkan Tesla karena terlalu sering pamer sehingga serangannya dapat terhentikan. Ya, tapi insting milik Beelzebub merupakan salah satu yang terbaik di alam dewa. Nah, kali ini Tesla pun kembali terbocok, tapi setiap ia terbocok, si Tesla ini pasti mempunyai cara untuk terus berkembang dan mengimbangi atau mengantisipasi serangan dari si Beelzebub. Tiba-tiba Nikola Tesla melakukan serangan instan, yang dimana sebuah kemampuan perpindahan dalam sekejap. Ia berada di belakang Beelzebub dan melancarkan serangan yang sangat kuat ke wajah Beelzebub. Beelzebub sampai terpukul mundur dan terpental. Para penonton pun tercengang melihat ini. Tesla menyebut skill ini adalah Tesla Warp. Nah, jadi kali ini Tesla mampu memukul wajah Beelzebub, guys, bahkan sampai babak belur. Skill ini semacam bisa teleport gitu. Nah, ini pasti ada penyebabnya ya, karena si Tesla ini pasti menggunakan teori tertentu, guys. Tapi hal mengejutkan ketika Beelzebub berkata kalau Tesla Warp ini memiliki 3 batasan atau 3 kelemahan. Nah, tiba-tiba si Beelzebub ini bangkit dan ia mengatakan kalau skillnya itu memiliki kelemahan, guys. Kelemahan yang pertama, Tesla perlu mengumpulkan energi untuk mengaktifkannya. Ia berkata seperti itu karena dari serangan terakhirnya ia bisa melanjutkannya dan bisa saja membunuh Beelzebub, tapi ia nggak melakukannya. Nah, jadi ia berkata seperti itu karena seharusnya Tesla tadi melanjutkan serangannya, tapi ia berhenti, guys. Berarti otomatis pasti ada kelemahannya. Kemudian alasan yang kedua, gerakannya yang terbatas. Sebelum mengaktifkan serangan terakhir Tesla Step sebelumnya Beelzebub menyadari ada yang aneh, di mana dia melakukan gerakan rentetan yang aneh dan mungkin memiliki maksud tujuan lain. Beelzebub menebak kalau ia menggiring ke lokasi tertentu untuk mengaktifkannya di tempat ini, di mana ia bisa bergerak. Nah, maksudnya si Tesla ini harus memancing Beelzebub ke tempatnya di mana Tesla bisa mengaktifkan skillnya tersebut. Kelemahan yang ketiga, jumlah untuk mengaktifkan skill tersebut terbatas. Tesla memujinya karena si Beelzebub mampu menyimpulkan hal tersebut. Karena sudah agak tertebak, Tesla memberikan tahu detail skill-skillnya tadi. Dan jumlah ia bisa melakukan skillnya itu tinggal 2 kali lagi, guys. Tinggal 2 kali lagi ya skill warpnya. Luka pada Beelzebub tampak parah kali ini. Ia bangkit dan mengeluarkan skill yang bahkan dianggap Zeus sebagai teknik yang terlarang di alam dewa. Nama tekniknya adalah Original Sin, The Underworld Number Zero, The False God, di mana ia memadatkan gelombang di tangan kanan dan kiri dan menghentakkannya bersama-sama ke tanah
dan mengakibatkan ledakan yang amat kuat. Nikola Tesla terpental dan terkena ledakan tersebut sampai babak belur karena serangan telak ini, tapi Beelzebub juga terluka akibat serangannya sendiri. Jika manusia itu masih hidup, kemungkinan akan buruk, tapi di lain sisi, Tesla mengorbankan koilnya sehingga tidak bisa menggunakan Tesla Warp lagi. Dia membalas getaran Beelzebub saat serangan tadi supaya nggak terkena dampaknya terlalu fatal. Waduh, jadi Tesla coilnya dikorbankan guys, yang dimana itu adalah inti untuk melakukan skill Tesla Warp. Beelzebub mengeluarkan skill lagi dan mengatakan ini adalah akhir untuk umat manusia. Tapi Tesla mengatakan umat manusia tidak akan musnah selama mewariskan tekad dan sains. Adu serangan keduanya pun terjadi hingga keduanya babak belur. Keduanya mengeluarkan energi-energi yang tersisa sampai arena memiliki permukaan yang retak. Hal ini mengakibatkan Tesla kesulitan menggunakan Tesla Step atau langkah Tesla. Sekarang Beelzebub maju mengeluarkan serangan getarannya dan bahkan memperbanyak getarannya dengan skill gelombang hitam hama penutup langit. Nikola babak belur, para penonton mengira ini adalah akhirnya. Tapi tiba-tiba Tesla berteriak kegiriangan. Ia sangat senang karena ini pertarungan yang bagus untuk penelitian. Dari serangan getaran tadi menerapkan berbagai fungsi dan konsep yang membuat Tesla justru semakin senang karena mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang baru lagi tentunya. Dan ia berkata kalau sudah menemukan solusi untuk menghadapi Beelzebub, katanya. Dan sekali lagi Tesla siap bertarung. Nah, si Tesla ini terus berevolusi terus guys. Nah oke, untuk manganya baru sampai sini guys, pertempuran belum selesai. Nah tapi dari prediksi kemungkinan yang menang siapa guys menurut kalian? Tadi terakhir Tesla mengatakan kalau udah punya solusi mengalahkan Beelzebub. Nah tapi di lain sisi menurutku si Beelzebub ini masih punya skill kartu asnya yang belum dikeluarkan ya. Mungkin next gue bakal bahas prediksi siapa yang menang antara Beelzebub melawan Tesla. Oke, jadi jangan lupa stay tune di channel ini, jangan lupa subscribe and like.